Malam, Mbak. Malam Pak, malam malam semuanya. Ini kita Mbak. sudah jam 19 lebih 7, kita baru 2, 3, 4, 5, 6. Hilang satu tadi. Baru berenam. Kita mau mulai aja atau mau nunggu dulu? Takutnya yang lain ketinggalan. Sambil mulai aja mungkin kali ya, Mbak. Oke, kalau gitu kita total ada 17, 16 orang ya. Udah setengahnya lah ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di hari ketiga ya di kelas Excel. Kemarin kita di hari kedua, di hari pertama kita sudah bahas tentang dasar-dasarnya, kemudian rumus-rumus dasar. Saya coba review lagi. Kemudian di hari kedua kita sudah pelajari tentang fungsi sum dan cabang-cabangnya. Ada sum if s, kemudian ada the sum, ada pengganti sumnya juga subtotal. Kemudian ada contoh kasusnya ya, beberapa contoh-contoh dan pengembangan-pengembangan. Dan juga rumus if. Ya, rumus if satu, if 2, dan if bertingkat dibuat sebanyak-banyaknya. Lalu kemarin saya coba tinggalkan latihan soal untuk fungsi sum. Kita seperti biasa, seperti kemarin lagi, barangkali ada teman-teman yang mau mempresentasikan hasilnya dari pelatihan hari kedua. Silakan, ada yang mau? Nggak perlu ragu sama jawabannya. Salah nggak apa-apa. Kita nanti diskusi bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Perlu ditambahkan apa, seharusnya lebih tepat pakai formula apa. Itu nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut salah. Kita semua mencoba, karena Excel itu kita semakin banyak yang dicoba akan semakin tahu, oh ternyata lebih tepat pakai formula ini. Oh ternyata formula ini kurang pas, kurang efektif, atau lebih banyak menghasilkan error. Kita lebih baik pakai rumus yang satunya lagi begitu. Selamat datang bagi yang baru join. Masih belum ada sukarelawan untuk membahas latihan hari kedua. Silakan, saya masih tunggu. Kita sambil menunggu teman-teman lain yang datang. Silakan dipersiapkan device-nya, dipersiapkan laptopnya, dibuka Excel-nya. File yang kemarin saya kirim silakan dibuka. Saya lagi deh, Pak. Oke kalau gitu. Tapi ada yang belum selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Izin share screen ya, Pak. Oke silakan. Udah bisa belum? Bisa ya? Sudah. Sudah terlihat ya, Pak? Belum. Oke, Eh, di zoom zoom in dikit mungkin biar lebih kelihatan teman-teman yang lain. Takutnya terlalu kecil. eh, ini cukup, Pak. Cukup sih kayaknya, cukup. Oke. Di sini selamat malam semuanya di sini. Ya, selamat Saya malam. ingin mencoba eh, menjelaskan apa yang
apa namanya tugas yang diberikan. Di sini yang pertama kan Pak, oh ya sebelumnya Pak, mohon salah dikoreksi langsung aja ya Pak, takutnya salah. Oke, oke. Eh, untuk yang pertama kan disuruh nyari total eh, CBM. Jadi di sini tinggal kita kaliin aja eh, quantity dikali CBM per piecesnya. Lalu untuk yang total ini juga sama, tinggal dikali quantity sama total sama GW per piecesnya ini. Dan ditemukan hasilnya ini dan seterusnya. Eh, lalu untuk selanjutnya, soal yang satu ini kan disuruh nyari laporan total quantity berdasarkan part number. Ini kemarin sudah eh, diberikan oleh Pak Lukman. Saya mengerjakannya di sini, Pak. Oke, Karena oke. eh, Silakan. karena di kalau saya kerjaan di sini berantakan, Pak, untuk formulanya. Itu saya mau Oh, tanya gitu. juga sih. Iya, oke. Nanti kita bahas. Oke. Jadi saya mengerjakan di sini menggunakan rumus sum if. Jadi yang pertama sum if data yang dibutuhkan, yaitu kita part numbernya, lalu dikasih apa namanya dikunci karena kita nggak mau ini tuh bergerak ke bawah, makin ke bawah. Jadi kita kunci, lalu selanjutnya titik koma eh, part yang kita cari, yaitu di sini yang ini. Dan selanjutnya ini nggak usah dikunci karena nanti kita kan akan ngedrag ke bawah, jadi bakal otomatis. Jadi tidak usah dikunci. Lalu untuk selanjutnya itu yang ini, karena kita mencari quantity di part tersebut. Jadi kita tinggal kita enter, ketemu hasilnya 3. Kita apa namanya? Kita drag bakal ketemu hasilnya secara otomatis. Sama dengan CBM, di sini bedanya kita menggunakan pakainya yang total CBM, sama juga dengan yang eh, GW ini kita pakai yang total GW. Lalu untuk selanjutnya nomor 2 itu soalnya berdasarkan yang pengirim. Ini sama, sini saya menggunakan rumus sum if sama seperti yang tadi, tapi bedanya untuk isi formulanya itu kita menggunakan yang shipper name-nya. Ini juga sama. Lalu yang nomor 3 itu laporan data. Oke, nomor 3 di sini kita disuruh nyari kuantitinya terlebih dahulu sama, tapi di sini kita menggunakan eh, yang ship date-nya untuk mengetahui apa namanya berapa kuantiti yang terjadi pada tanggal tersebut. Kemudian untuk tinggal kita semuanya kita kita otomatiskan kita drag. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya menggunakan rumus untuk keterangan saya menggunakan rumus if. Jadi kalau misalkan quantity yang ini kurang dari 100, nanti dia akan jadi reguler. Lalu if lagi apabila quantity yang ini 119 ini itu kurang dari 300, maka akan muncul keterangan moderate. Lalu untuk false-nya yang heavy. Setelah kita setelah kita selesai ini, kita enter aja kita uh, manual. Untuk yang selanjutnya itu yang laporan kuantitatif yang harian ini saya belum Pak karena saya nggak nemu caranya, jadi saya agak bingung. Jadi belum saya kerjakan. Oke, nggak apa-apa. Izin nyoba, Pak. Boleh, boleh. Ada ya, lagi yang lain? Coba ya, Pak. Tapi Boleh, tolong silakan. langsung dikoreksi. Oke. Benar, Pak. Sambil Saya, saya sambil saya dengerin, saya bikin catatan untuk nanti dibahas. Jadi boleh, Pak. tenang saja. Kita akan Oke. bahas satu persatu nanti. Ini gimana nge-share-nya ya, Pak?
Saya nggak tahu caranya nih Pak, gimana dong? Udah Aku ngirim, kelihatan kok, tinggal dibesarin udah aja soalnya. sebentar Pak. Geser ya. Oh, iya. Ini kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Oke. Em, untuk yang soal nomor 4, saya ada dua cara Pak. Ini Oke. yang Maaf di sebentar, kalau yang satu, dua, tiga sama caranya? oh, ya alhamdulillah. Oh, sama. Ini caranya aku persit. Oh gitu, oke. Ya, saya alhamdulillah nemu. Nggak, nggak nemu masalah antar lintas set ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Nggak ini apa-apa. yang soal nomor 4 itu saya share di sheet-nya. Ini saya pakai rumusnya sum ifs. Oke, Ada sama ifs ya. ada em, tertentu yang saya kunci, Pak. Jadi Hmm, karena ini yang mau dicari adalah perharinya, per si per si per name, perharinya berapa quantity. Jadi kita kunci di quantity dulu, terus di si per name, lalu ke date, dan terakhir kuantitinya. Quantity depan. Quantity, sorry, aku ulang, quantity depan. Yang kedua aku kunci di si per name. Si per name di data sini. mm-mm. Di data sini. Lalu habis si per name aku ke date. Aku kunci juga date-nya. Yang ini rumusnya. Lalu terakhir di date date yang di soal 4. Aku bingung ya Pak nyebutnya ya. Jadi sebahasanya aku aja ya Pak. Lalu aku Jadi copy. mengerti kok. Nah, jadi kita share aja ke kanan dan ke bawah. Aduh, ketutupan nih. Saya nggak ngerti nih Pak. Jadi seperti itu hasilnya. Ada cara saya yang kedua, saya pivot Pak. Ini hasilnya. Karena awalnya saya mau compare gitu ya, mau compare. Aku biasa memang pakai pivot untuk di kantor dan hasilnya alhamdulillah sama dengan yang soal nomor. Ini hasil yang soal nomor 4 dan ini yang hasil yang pivotnya. Cuman kalau pivot itu kan berdasarkan abjad A, B, C, D gitu ya Pak ya. Kalau soal Betul. kalau soal nomor 4 aku berdasarkan yang saringannya dari Bapak. Oke. Gitu. Jadi untuk contohnya yang paling dekat delivery. Delivery ini aku cek 436. Yang di sini delivery-nya juga 436. Dan totalnya sama 7231. 7231. Itu dari saya, Pak. Oke. Keren, keren ya. Pakai pivot. Habis aku untuk compare gimana ya awalnya buat contoh dulu. Jadi aku ini sekedar sharing aja ya Pak. Awalnya Iya. aku pakai pivot dulu, lalu aku combine dengan misalkan nih setelah aku dapat pivot, lalu aku pakai rumus sum ifs itu tadi. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, Dilanjut iya. silakan. Makasih banyak Mbak Tini. Pivot itu kan sebenarnya kita akan bahas di pertemuan keempat ya, pertemuan terakhir sebelum ujian. Ya, itu kenapa kenapa pivot saya simpan di belakang, karena itu sebenarnya cara yang mudah, cuma memang perlu lebih di apa ya namanya? Kalau formula kan kita menulis formula, kemudian logikanya logika penempatan formula, ngambil datanya dari mana, yang kolomnya mana, barisnya mana. Sedangkan kalau pivot itu kita diberi suatu tools yang bisa sangat memudahkan kita untuk membuat rekap data dari database yang begitu besar. Nah, pivot itu akan sangat memudahkan. Cuma sebelum kita masuk ke pivot, kita harus paham dulu basic-basicnya Excel ini seperti apa, pengambilan datanya ini seperti apa.
Jadi ibaratnya yang kita pelajari selama hari pertama, kedua, ketiga itu akan terselesaikan di pivot, begitu. Cuma memang itu eh, saya kategorikan tingkat lanjut ya. Tapi ternyata Mbak Tini lebih bisa pivot daripada sum if. Tapi itu Iya, saya perlu ya. nyoba-nyoba, nyoba-nyoba sih Pak. Tapi kita memang perlu untuk mengerjakan Excel itu, kita memang perlu pembanding. Karena kita harus ngecek ya, kita harus cek apakah formula yang sudah kita tuliskan itu menghasilkan jawaban yang benar atau belum. Jadi kita perlu pembanding. Dan ternyata Mbak Tini membandingkan data yang seharusnya pakai sum if itu menggunakan pivot. Oke, itu keren. Terima kasih banyak yang sudah Kasih Pak. mempresentasikan Terima hasilnya. kasih. Ada lagi yang mau coba mempresentasikan hasil utak-utiknya materi hari kedua? Saya persilahkan kalau masih ada yang berbeda lagi caranya, mungkin menggunakan metode lain. Seperti kemarin saya jelaskan, kita pakai if aja bisa ada 3 kombinasi begitu. Oke, kalau nggak ada kita coba bahas ya satu persatu dari hasil dari soal yang kemarin sudah disiapkan. Oke, sudah kelihatan ya. Eh, ini saya kasih data yang cukup real, di mana data ini memang dipergunakan di sebuah perusahaan logistik untuk eh, untuk dijadikan memang ini data mereka, data yang digunakan untuk bulan bulan yang di bulan yang bersangkutan perihal pengiriman shipping ya. Shipping mengandung informasi sebagai berikut, macam-macam datanya. Ya, pertama kita kemarin saya minta untuk melengkapi total CBM cubic meter. Itu kita hanya cukup menggunakan aritmatika aja seperti itu. Kemudian total gross weight-nya juga cukup dikalikan ya seperti itu. Nah, ini tuh adalah koma ya. 152,3 gram. 3 kilogram. Oke, sampai bawah sudah. Nah, biasanya kalau saya mengerjakan soal seperti ini tuh kita langsung buat auto sum dulu. Kita buat sum dulu di sini untuk mengetahui sebenarnya totalnya berapa sih. Ya, ini yang nantinya akan kita cocokkan dari rekapan-rekapan di soal 1, 2, 3, 4 ini in total. Kita cek pertama itu in total dulu ya. Secara secara total udah sama belum? Kalau sama, kemungkinan data di atasnya akan benar semua. Kemungkinan. Kita hanya bisa berasumsi. Kalau mau kita cek sampel satu-satu atau beberapa sampel, nah itu untuk pembuktiannya. Tapi paling tidak kita cek secara total udah sama atau belum. Oke, masuk ke soal pertama. Diminta laporan total quantity berdasarkan part number. Ya, jadi part number kemarin ini dari 1080 data itu sudah saya remove duplikat. Artinya ketika ini dicek satu-satu ini tidak ada yang duplikat ya. Antar antar baris ini tidak ada yang duplikat. Tidak ada part number yang kembar dalam data ini. Jadi kita cukup dengan sum if. Nah, range-nya range-nya itu dari part number. Nah, dari sini sampai bawah langsung dolar boleh.
Kemudian kriterianya, lalu sum range-nya apa tadi? Quantity ya. Sampai sini. Dolar lagi. Oke, tinggal tarik ke bawah. Terkait pertanyaan tadi, Mas Bimo, ini ya, formula lintasit berantakan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa bisa kita membuat formula lintasit atau jangankan lintasit, nggak cuma lintasit, lintas file pun bisa jadi sangat berantakan. Lintasit itu masih sangat mudah, maksudnya masih minim resiko error ya, karena yang dilakukan itu adalah lintasit. Jadi masih dalam satu workbook, masih dalam satu file. Tapi ketika nanti teman-teman membutuhkan data, ternyata data itu ada di file lain, itu berarti harus lintas file. Itu akan lebih banyak mengandung resiko error. Oke, kenapa tadi Mas Bimo ada error ketika lintas sheet? Itu karena seperti ini, Mas. Saat kita sama dengan sum if ya, salah. Sama dengan sum if. Nah, sum if itu kan mengandung 3 komponen ya, range, kriteria, dan sum range. Yang masing-masingnya ini dipisahkan oleh separator, titik koma ya, titik koma. Nah, saat kita mengisi satu, apa ini namanya, saat kita ngisi range, sebelum pindah sheet, itu tutup dulu, Mas. Ya, jadi sum if, kemudian range-nya kita isi di part number tadi ya. Nah, ini kan kita lintas sheet ya. Tadinya ada di sheet soal 1, kemudian lintas sheet ke sheet data. Artinya di formula bar ini akan muncul tulisan data ya di sini. Data tanda seru D6 ya. Akan muncul tulisan otomatis nih, data tanda seru D6. Itu artinya sel D6 yang ada di sheet data. Kita bacanya seperti itu. Kemudian ditarik sampai bawah, sampai data paling terakhir, D1088. Ya, seperti ini kan. Range-nya adalah D6 sampai D1088 yang ada di sheet data. Sampai sini, inilah yang harus diisi di bagian range. Ya. Kemudian kita akan isi kriteria kan. Saat kita mau isi kriteria, oh kriterianya ada di mana? Ternyata kriterianya itu kita harus kembali ke sheet soal 1. Kalau kita langsung pindah ke sheet soal 1 baru ketik titik koma, dia akan berubah. Perhatikan. Perhatikan bagian ini. Kita belum tutup nih. Kita belum tutup. Ya, kita masih ada di sini. Sorry, ulangi. Kita belum tutup pakai titik koma. Kita baru masukkan seperti ini. Ya. Ceritanya mau dikasih titik koma, tapi nanti setelah pindah ke sheet, dia akan berubah. Yang tadinya sheet data berubah menjadi sheet soal 1. Itulah kenapa tadi lintas sheet itu suka bikin jadi error. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kita sudah mengisi satu bagian range, ya, sudah mengisi satu bagian range seperti ini selesai, tutup dulu titik koma. Nah, setelah ini baru kita bisa pindah ke soal 1. Nah, kriterianya yang mana? Ini. Lalu kita mau lanjut ke sum range. Sum range-nya ada di mana? Oh, ternyata kita harus pindah sheet lagi. Tutup dulu titik koma. Baru kita pindah ke sheet data lagi. Sum range-nya yang apa tadi? Total CBM ya. Nah, baru kita isi di sini. Tutup. Nah, gitu ya. Baru kita dolar, 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 dolar. Oke, tarik ke bawah. Jadi itu yang membuat error.
Maaf Pak, Oke, aku pakai koma, nggak apa-apa kan? Nggak gak harus apa-apa. set. Gak apa-apa karena itu settingan di option bagian formula. Kalau nggak salah ya. Di sini bukannya. Udah di advance. Decimal separator. Saya lupa, mungkin perlu cari dulu. Tapi itu memang beberapa jenis Excel separatornya itu Beda-beda. koma. Ya, tapi cuma Oh, ada dua. Cuma ada dua. pantesan. Antara koma atau titik koma. Ya, Cuma karena bisa itu. karena aku pakai coba ikutin Bapak titik error memang akhirnya aku pakai koma, Pak. Ya, Ya. Oke, Pak. cuma kita bisa lihat ceknya di sini. Di saat kita ketik sum if itu. Nah, di sini kelihatan nih. Oh, tergantung Nah, rumusnya ya, Pak. defaultnya Yang muncul bukan ya, tergantung rumus. Jadi kita bisa muncul tahu aja. Excel kita itu pakainya Titik atau semikolon atau koma. koma gitu. Oh, Kita lihatnya di oke. sini. Baik, baik, baik. Saat Siap. rumus diaktifkan, eh, Mm-mm. udah mulai di kurung buka ya. Saat rumus Mm. sudah mulai kurung buka gini, nah itu muncul range terus pakai apa? Titik koma atau koma? Oh, Kriteria titik gitu. koma. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita bisa lihat Excel kita sebenarnya lagi pakai yang mana. Itu ada di setting Excel, kalau nggak salah ya di setting Excel. Itu bisa diganti, mau pakai titik koma atau mau pakai koma. Karena umumnya bawaan sih, bawaan dari installnya itu ke bawahnya pakai yang mana. Gitu. Oke, lanjut lagi ke yang gross weight sama. Pak, izin tanya juga Pak. Boleh, boleh, silakan. Eh, ini kan saya udah pakai eh, rumus yang pindah sheet ini. Hmm. Tapi untuk hasilnya berbeda Pak. Maksudnya eh, ada yang berbeda, ada yang beda tipis gitu Pak. Nggak sama kayak yang saya kerjain di sheet yang itu. Oh gitu. Iya. Boleh di ini Mas, di share screen. Eh, Kita sambil coba. Ini Pak. Oke, coba Ini. coba tulis dari awal ya. Oke. Kita perhatiin bareng-bareng. Oke, sum if range. Mhm. Oh nggak deh, nggak jadi Pak. Bisa Pak. Menurut saya nih sama. Tadi beda, makanya saya bingung. Oke, Terima kasih Pak. suka gitu kok. Memang perlu hati-hati ketika kita ngisinya itu antar sheet, itu benar-benar harus diperhatiin step by stepnya, kapan kita harus ngetik titik koma, kapan kita harus mencet F4 untuk dolarnya, itu harus diperhatiin semuanya. Karena yang kadang bikin kita stres pakai Excel itu ketika udah pusing mikirin formulanya, waktu di enter gagal. Wah, itu pusingnya bukan main. Oke, kita lanjutin lagi yang gross weight, range-nya. Kriteria dengan total gross weight. Oke, kemudian kita cek. Oke, secara total udah sama atau belum? Oke, 428,842 sama 96.692,869. Oke, udah sama ya. Oke, jadi
permasalahan selanjutnya adalah selalu cek total formula. Ini selalu cek. Kemudian ada cara lain nggak untuk penulisannya biar kita nggak perlu apa mungkin kita lu pusing mikirin dolar nih. Bisa nggak sih ada cara lain yang nggak pakai dolar? Ada ya. Cara lain yang nggak pakai dolar itu adalah sama dengan sum if. Cuma emang ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat. Ketika range yang diambil ini kita bisa bayangin nggak? Part number itu ada di kolom D, ya. Part number itu ada di kolom D. Tapi artinya kalau kita ambilnya seperti ini, nah D titik 2D ya. Jadi tidak perlu ada range angka 1 sampai sekian atau berapa tadi? 6 sampai 1088. Kita nggak perlu range angkanya, tapi cukup kolom D aja kita pukul semua. Pukul rata, kolom D pokoknya. Pokoknya range-nya itu ada di kolom D. Ya, bisa seperti ini. Dan kalau kita pilihnya kayak gini, kita nggak perlu dolar. Kecuali ditarik ke samping. Kecuali kalau itunya nggak boleh ditarik ke samping, baru kita harus di dolar D-nya. Tapi kalau nggak perlu ditarik ke samping, kita cukup seperti ini. Kemudian titik dua, titik koma, ya, kriteria, lalu sum range-nya sama. Langsung kita pukul rata. Seperti ini. Tapi nanti angka yang di bawah gimana, Pak? Ini yang 7231 nanti ke bawah nggak? Tergantung, ya. Tergantung. Ya, ketika kita enter, jawabannya masih sama, 3. Saat ditarik ke bawah pun sama. Ya. Jadi kalau di total 7231 enggak? Oh, sama. Angka ini akan terbawa ketika ada part number di sini. Di sebelah sini ada part number. Kalau di sini ada part number sebagai kriteria range-nya, itu nggak akan ke bawah. Tapi coba kita ambil contoh ya. Kode paling atas, kita copy, kita paste di sini. Ya, kita paste value di sini. 7231 ini akan nambah di sini. Tuh, jadinya 7234. Yang tadinya hanya 3, jadinya 7234. Paham nggak sampai sini? Tampak. Oke. Artinya satu kolom kita ambil semua. D dan E. Ini pun berlaku untuk yang ini juga sama bisa. Ya, kita delete lagi. Oke, jadi kembali normal ke 3. Lanjut ke soal nomor 2. Sum if juga berdasarkan zipper ya. Langsung pukul rata. Hmm. Sum if pukul rata lagi. Tinggal tarik ke bawah semua. Hapus sum. Gini ya. Hmm. Hasilnya sama 428, 842, 96, 692, 869, 72, 31. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berdasarkan ship date. Ini juga masih pakai sum if. Berdasarkan ship date. File quantity. Ya, kemudian keterangannya adalah kita pakai if. If dia apa sih? If kurang dari sama dengan 100 maka reguler
itu lebih dari sama dengan 101. Kemudian misalnya oke. Eh, di atas 300 heavy, 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 heavy. Oke, in total 7231. Oke, gitu ya. Kemudian yang ini benar tadi pakai sum if s, ya, sum if s. Kalau sum if s yang ditanya pertama adalah sum range-nya. Jadi langsung kita ambil kuantitinya dulu. Nah, baru kriteria range 1. Kriteria range satunya apa tadi? Mau pakai tanggal, kemudian oh, itunya dulu ya. Tapi boleh mau tanggalnya dulu, berarti nanti nyambungnya ke sini. Iya, Tapi aku si kalau per name dulu ya Pak tadi. Si per name dulu tadi aku. Nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Kalau kita oke. mau date dulu, berarti nanti pasangannya ini kan kriteria Iya, range satu, kriteria satu. Jadi kalau kriteria range satunya diambil yang kolom date, kriteria satunya kita ambilnya ini. iya. Tapi kalau kriteria satunya range-nya kita ambil kolom Si per shipper, name. nah shipper name Mhm. ini baru pasangannya ya harus yang ini Iya, gitu. baik Pak. Jadi sesuai sama pasangannya. Date ini. Oke. Cara gampang untuk dolar-dolaran nih ya. F4 itu kan ada bisa kita klik 4 kali ya. Cara main dolar-dolaran. Oke. Kalau mau dolar semua, pencet sekali. Klik dolar semua. Klik dolar semua. Klik ya. Sekali aja. Kalau yang mau dolar semua. Tapi kalau yang posisinya di sini, di sebelah kiri, di bagian apa ini namanya? Vertikal ya, di bagian header vertikal, itu pencetnya 3 kali. Klik, klik, klik. Salah. Kok yang ini sih? Nah, tuh 2, 3. Kalau bagiannya yang di header atas ini, pencetnya 2 kali. Tuh 2. Nah, saya ngapalinnya gitu. Tinggal tarik ke samping, klik ke bawah. Selesai. Auto sum. Ya. In total udah sama 7231. Jadi gitu teman-teman. Bisa begitu. Sampai sini cukup. Masih ada yang mau ditanyakan terkait soal kedua? Boleh. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Pak, boleh diulang nggak yang sum if itu? Yang Yang sum ini, if S. Ya. yang soal nomor 4. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini saya delete dulu semuanya. Oke. Sebelumnya udah paham kan konsep sum if? Sum if di sini nih. Kita bicara sum if-nya dulu. Sum if itu mengambil data range, kriteria, dan sum range. Tapi ketika rumusnya jadi sum if S, ini sum range-nya dipindah ke depan. Karena saat kita pakai sum if S itu kita bisa menggunakan beberapa kriteria. Sum if kan cuma satu kriteria. Sum if S lebih dari satu kriteria. Jadi makanya kenapa sum range-nya dipindah ke depan. Ya, kita ketik dulu sum if S. Nah, sum range-nya dipindah ke depan. Ini. Jadi yang kita pilih pertama adalah sum range-nya dulu. Sum range-nya apa tadi? Quantity. Kita blok di sini. Boleh dari sini ke sini, ya. Nah, dari data awal sampai data akhir boleh. Atau mau langsung di blok E-nya. Selama atas bawahnya nggak mengandung data yang kemungkinan bakal ketarik. Ya.
Oke, sum range. Kemudian lanjut. Sum range-nya udah, kriteria range. Kriteria range yang diminta apa di sini? Ada dua. Pertama, shippernya, ya, shippernya bagian sini. Dan yang kedua adalah tanggalnya. Ya. Pertama shipper, kedua tanggal. Kita pilih yang pertama yang shippernya dulu. Jadi kita cari kriteria range untuk shipper itu ada di sini. Ya, kriteria range untuk shipper ada di situ. Kita blok semuanya kolom A. Lalu untuk kriteria yang dimintanya apa? Bagian sini. Karena nanti saat kita turunin ke bawah dia akan turun juga. Di baris kelima dia akan mencari RPX, di baris keenam dia akan mencari DHL, di baris ketujuh dia akan nyari lain. Gitu. Kemudian kriteria range 2-nya apa tadi? Date, ya. Ambil yang range date. Nah, di sini range date. Lalu titik koma baru kita masukkan ke yang pasangannya. Ya, selesai. Rumus dasarnya ini. Kita belum main dolar-dolaran. Rumus dasarnya seperti ini. Ada 5 komponen jadinya. Sum range-nya yang mengandung nilai quantity. Kriteria range 1, data semua shipper yang ada di data awal, di database-nya. Lalu kriteria yang diminta apa untuk baris ini, untuk si sel ini adalah delivery. Delivery, ya. Lalu kriteria range yang kedua, yang ini, kita mengambil satu kolom yang berisi tentang tanggal, tanggal kirim. Ya, baru pasangannya adalah kriteria tanggal, tanggal untuk ininya aja. Sampai sini paham? Artinya sum range-nya ini satu pasang ini kriteria range dan kriterianya. Lalu ini kriteria range dan kriterianya lagi yang kedua. Oke, enter. Hasilnya adalah 3. Lalu kalau kita mau tarik ke sini gagal karena belum di dolar. Jadi yang harus di dolar mati adalah yang sum range, kriteria range 1, kriteria range 2. Itu untuk yang ada di sheet data. Tapi untuk yang ada di sheet ini, yang harus kita dolar adalah ini yang biru sama merah ini. Cuma karena posisi gerak mereka beda, jadi kita dolarnya pun akan beda. Yang biru bolehnya ke bawah, ke samping nggak boleh. Yang merah bolehnya ke samping, ke bawah nggak boleh. Ya, jadi kalau yang biru bolehnya ke bawah, bolehnya angka yang bergeser, berarti hurufnya yang di dolar. Tapi kalau yang date ini, karena posisi dia di atas nggak boleh ke bawah, bolehnya ke samping, angkanya yang kita dolar. Oke, sampai sini tinggal ditarik, bawahin, lebih, wih, lebihin satu, auto sum. Out sama dengan. Oke, begitu? Sudah cukup? Oh, baterainya mau habis. Oke, cukup Pak. Belum baterainya. Oke, kalau masih ada yang penasaran boleh diutak-atik lagi. Kalau yang sudah nemu, bagus. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke materi hari ini ya. Ini hari kedua. Sorry. Materi ketiga. Oke, kita udah bahas tadi tentang materi hari kedua. Untuk hari ketiga kita akan bahas tentang fungsi count, ya, count dan teman-temannya. Kembali lagi nggak semua, kayak sum juga
Sebenarnya ada banyak, tapi nggak semua kita bahas, hanya sum-sum yang umum saja. Count-nya pun juga yang kita akan bahas adalah count yang umum, nggak yang spesifik untuk count tertentu. Oke, yang akan kita bahas adalah fungsi count, count aja. Kemudian ada count A, ada juga ada count blank, dan kemudian nanti akan masuk ke count dengan kriteria seperti sum if. Jadi count juga ada count if dan count if s, ya seperti sum juga sama. Count sum if ada sum if s. Yang count ada count if, ada count if s. Oke, kita masuk dulu ya. Kenal dengan data ini ya. Ini adalah hasil dari soal di soal 4 ya. Ya. Dari soal 4 ini saya copy transpose namanya. Copy transpose. Copy transpose itu apa sih? Ada yang tahu? Copy transpose. Copy transpose itu adalah copy pakai susun. Ya. Copy transpose. Nah, yang tadinya horizontal menjadi vertikal. Yang tadinya vertikal pun akan menjadi horizontal. Jadi kalau satu tabel ini saya copy ya, kemudian di paste transpose itu akan berubah urutannya. Yang tadinya tanggalnya di atas, shippernya di kiri, berubah jadi tanggalnya di kiri, shippernya di atas. Oke, gitu ya. Oke. Fungsi count. Fungsi count berguna untuk apa? Dia berguna untuk mencari ada berapa sel yang terisi oleh angka. Ya, saya ulangi lagi. Fungsi count adalah salah. Count. Count the number of cell in range that contain numbers. Ya, hanya menghitung sel yang mengandung angka. Jadi kalau kita blok seperti ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kira-kira hasilnya berapa? Boleh ditebak dulu. Yang mengandung angka 30 ya. Karena semuanya ada angkanya. Baik itu yang 22 ataupun yang 0, itu selama di sel itu ada angkanya ya akan dianggap sebagai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Begitu. Ya. Kita mau tarik sampai sampai tiki juga kan hasilnya akan sama 30. Lalu untuk apa gunanya? Nah, beda dengan hasil tabel ini yang dibuat oleh Mbak Tini tadi menggunakan apa? Pivot. Itu yang hasilnya 0 akan kosong, blank. Sekarang kita coba. Kita blok semua. Kita hilangkan yang ada 0, yang hasilnya 0 aja ya. Jadi 0. Kemudian ini kosongin aja. Terus replace all. Tapi ingat, kalau kita replace all, artinya yang 10 pun akan menjadi 1. Ya, kita coba. Yang ada nolnya nih, 10, lalu ada 10, ada yang 20, nah ini ada 70 nih. Dia akan berubah jadi 7. Ya. Jadinya salah ya. Jadinya salah kalau seperti itu. Jadi, kalau 0 yang mau dirubah adalah yang benar-benar 0 isinya, kita harus checklist ini dulu. Match entire cell content. Ya, jadi yang dicari adalah yang benar-benar berisi 0 aja. Baru kita replace all. Nah, kalau nilai 0 yang kita buang kalau nilai 0 yang ada di tabel ini udah kita buang, hasilnya akan berubah di bawah. Ya, 26, 26, 26, 23, 25, 26, 27, 24 dan seterusnya. Ini artinya apa? Kita membacanya seperti apa sih?
agen antar antar aja ya. Agen antar aja selama bulan September itu hanya melakukan kegiatan shipping hanya 26 hari. Jadi dari 30 hari yang ada di bulan September, agen antar ajanya hanya melakukan 26 hari. Bukan 26 kali ya, karena dalam satu hari pun ternyata ada yang melakukan beberapa kali. Ya, dari data ini kita bisa menganalisa bahwa JNT selama bulan September itu melakukan pengiriman selama 25 hari di PT tersebut. Di PT apa tadi? Antar Kirim Indonesia ya. Gitu. Demikian juga untuk formula count yang ada di sini. Kita nah, begini. Gitu ya. Ya benar. Oke. 18 ini artinya apa? Berarti di tanggal 1 ya, di tanggal 1 September itu ada 18 agen yang menitipkan kirimannya ke PT Antar Kirim Indonesia. Gitu. Demikian juga untuk yang ini 20. Berarti di tanggal 10 itu ada 20 agen. Semuanya berarti, semuanya ada ini. Dari Antar Aja, Cahaya Logistik, Delivery, DHL, FedEx, semuanya ada nih. Aktif nih. Di tanggal 10 ini kayaknya lagi ada promo besar-besaran gitu. Jadi semua agen mengirimkan paketnya hari ini, tanggal 10 September. Oh, kayaknya habis promoan 99 nih. Jadi paket banyak dikirim di tanggal 10 gitu. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk formula count, menghitung sel yang mengandung angka. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ada pertanyaan? Masih sederhana ya. Oke, kemudian ada count A. Bedanya count dengan count E, kalau count menghitung sel yang hanya mengandung angka, kalau count E itu nggak cuma angka, tapi juga ada hurufnya. Artinya dia akan menghitung semua sel yang ada isinya. Ya, beda sama count. Kalau count angka aja, huruf nggak kehitung. Tapi kalau count E itu menghitung yang tidak kosong. Gampangnya gitu. Menghitung yang tidak kosong. Kita coba ikutin dulu arahan ini. Di mana ada sel yang angka 0 kita hilangkan. Lalu kalau ada sel yang berisi angka 10, kita rubah jadi X. Ya, kita blok dulu semuanya. Semua tanggal, kecuali total ya. Total nggak perlu kita ubah karena dia penjumlahan. Ctrl H, find and replace, yang kita udah bahas di pertemuan pertama. Cari 0, lalu replace dengan hilang. Di checklist, match entire cell content, replace all. Oke, ada 98 sel yang kita hilangkan. Lalu permintaan kedua, kalau yang ada angka 10 kita isi dengan X. Sama match entire cell, replace all. Oke ya. Sekarang kita coba formula count A. Count A. Value dari sini sampai atas. Oke. Lalu kita coba yang count juga. Ya, hasilnya berbeda ya. Yang count E 26, yang count 25. Artinya di dalam pengiriman antar aja itu ada satu yang bertanda X. Coba kita cari satu. Oke, satu aja ya. Jadi cuma ada satu yang berhuruf, artinya 25 mengandung angka yang nggak kosong itu 26. Lalu lawannya count E itu ada count blank. Kita count blank. Count blank artinya lawannya count E. Count E mencari yang tidak kosong, count blank mencari yang kosongnya aja.
Ya. Ya, jadi ini lawannya ini. Jadi kalau count E-nya 26 dari total 30 hari, sisanya count blank-nya 4. Ya, berarti ini benar. Karena ketika ini ditambah dengan ini hasilnya 30. Sekarang kita coba tarik semua ke kanan. Set. Nih. Dari sini kita tinggal analisa. Count blank 4, berarti 4 hari kosong. 4 hari kosong, 7 hari kosong. Nah, ini 3 hari kosong, ini cuma 2 hari kosong. Ya, SAP nih. SAP logistik dia hanya 2 hari kosong. Hanya di tanggal 6 dan tanggal 23. Ya, dari sini kita bisa analisa. Secara total semuanya 30 hari. Sekarang kita coba ke samping. Ya, yang tadi analisa berdasarkan shippernya. Count E. Count E-nya segitu. Artinya selama tanggal 1 September ada 18 agen yang melakukan kegiatan pengiriman. Oke. Jadi ketika count E ditambah dengan count blank itu hasilnya akan 20. Karena totalnya ada 20 agen ya. Kita tarik ke bawah. Oke, dari sini kita bisa analisa lagi. Karena ini tariknya ke bawah, berarti analisanya berdasarkan tanggal ya. Kita ambil coba tanggal 9 September. Ya, berarti ada 17 aktivitas, tapi tidak ada yang bertanda X. Jadi kosongnya itu hanya 3 hari. Hanya 3 agen, salah. Di tanggal 9 ini hanya 3 agen yang tidak melakukan pengiriman. Itu dari agen antar aja, kemudian agen RPX, sama agen Tiki. Ya, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Ini kita hanya menghitung ada atau tidaknya sel yang mengandung isi. Gimana kalau kita isinya adalah count semuanya, semuanya sampai ujung? Bisa nggak? Kira-kira. Kita coba enter. Bisa ya? Jadi dari semua aktivitas 1 bulan September, dari 20 agen itu ada 482 aktivitas. Ya. Ini kita pun bisa menggunakan count blank. Ada berapa yang kosong, itu juga bisa. Cuma analisa yang bisa kita lakukan dari sini ya. Dari sini ataupun dari sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, um, berapa bulan yang Maaf, Mbak ini ulangi lagi, suaranya putus-putus. oh, eh, udah jelas belum Pak? Udah jelas. Itu Pak, maaf, minta tolong diulang pas yang count E deh Pak. Count E, Iya, count E yang bawah, bukan yang sama. yang bawah ya. Ya, yang bawah. Oke, saya coba hapus dulu semuanya. Ini ya. Jadi tadi kita udah eh, bahas tentang count. Count itu hanya menghitung yang ada angkanya aja, ya. Count hanya yang ada angkanya kita. Oke. Count hanya yang ada angkanya aja. Kalau count A
yang tidak kosong. Artinya semua yang ada isinya itu akan terhitung. Kalau kita mau hitung manual gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, kalau kita hitung manual itu ada 26 hari kegiatannya si antar aja. Kita coba cek dengan formula count E, ya. Kita blok semua tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti ini, ya. Artinya apa? Dia akan menghitung berapa sel yang nggak kosong. Pokoknya yang ada isinya dia akan terhitung. Termasuk yang X ini. Termasuk yang ada X-nya ini. Terhitung semuanya. Gitu. 26. Artinya si agen antar aja ada 26 hari melakukan kegiatan pengiriman di PT Antar Kirim Indonesia. Lalu kita tarik ke kanan. Artinya kan rumusnya akan bergeser semua ya. Yang tadinya di sini dia akan bergeser ke cahaya, akan bergeser ke delivery, Ya, akan bergeser ke JNE, ke JNT, Paksel, SAP gitu. ya Pak. Oke. Jadi makna dari count, count E dan count blank itu sebenarnya cukup sederhana karena dia hanya menghitung ya. Count, menghitung. Jadi, jadi walaupun X-nya itu diartikan 10, Mm-mm. tetap dihitungnya ada Satu. kegiatan jadi cuma satu gitu ya. Iya, Oke, betul. baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Karena ini menghitung repetisi ya, menghitung ada berapa kali, bukan menghitung isi yang dijumlahkan. Kalau menghitung isi yang dijumlahkan itu sum, Oh karena iya, dia mensummary, kegiatan ya Pak. Hanya ya, kegiatan ya. hanya kegiatannya. Baik Pak. Terima kasih Jadi Pak. beda dengan sum. Kalau sum itu menjumlahkan angka yang ada di dalamnya. Iya. 16 ditambah 2 ditambah 16 75 27 itu dijumlahkan. Itu menggunakan sum. Baik Pak. Terima Sum kasih if. Pak. Oke, kalau count kita hanya menghitung repetisinya berapa kali. Berapa kali ada kegiatan. Oke, nanti saya harap mulai ada gambaran ilustrasi di bagian count if ya. Oke, kita masuk ke count if. Saya masih menggunakan data yang kemarin tentang rekap penjualan apa ya kemarin itu nasi box ya. Rekap penjualan nasi box. Oke, sebelumnya kita buat alat bantu dulu di sini seperti biasa. Left 3. Ya, gitu ya. Live 3, kemudian ini di auto sum. Oke. Nah, lalu perintah conif-nya ada apa nih? Kita mau menghitung berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan yang ada di data kelas ini. Mungkin kita bisa jawab, wah gampang, itu mah tinggal dihitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pasti laki-lakinya 12, gampang. Tapi kita bayangkan data ini ada ribuan. Kita nggak mungkin hitung satu-satu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Atau mungkin nggak cuma kategori laki-laki perempuan, mungkin eh, kategori apa ya, lokasi. Lokasinya pun nggak cuma Jateng, Jabar, Jatim, tapi lokasi semua provinsi yang ada di Indonesia dengan ribuan data penduduk mungkin yang ada berapa? Berapa juta? 200 juta ya? Saya lupa. Gitu. Itu nggak mungkin kita hitung satu-satu manual. Jadi kita hitung menggunakan count if. Berapa kali dia muncul ya. Seperti tadi fungsi count. Jadi kalau count menghitung berapa kali angkanya muncul. Kalau count if menghitung berapa kali yang dikriteriakan itu muncul. Ya, kita ketik dulu count if.
Iya, benar. Di blok laki-laki perempuannya. Jangan lupa di dolar, karena nanti akan kita tarik ke bawah. Ya, range-nya ada di situ. Kemudian kriterianya apa? Ini, L. Belum di titik dua. Nah, ini titik koma ini ya, L. Dolar, dolar. Oke. Benar kan tadi? Hitung manual 12, kemudian pakai formula juga 12. Kita tarik ke bawah, 8. Jadi totalnya ada 20 siswa, ya. Kita coba autosan di sini. Oke, 20 siswa. Ya, begitu. Count if. Dia menjumlahkan berapa kali muncul, tapi apa yang dihitung? Nah, itu kriterianya yang kita tentukan. Makanya disebutnya count if, menghitung jika. Beda dengan sum if, totalkan jika. Kalau count if, hitung jika. Gitu. Oke. Kemudian ada perintah, rekap penghargaan untuk siswa yang berhasil melakukan penjualan lebih dari 40 box tiap bulannya. Ya, kita kemarin sudah coba analisa rekap penjualan totalnya ya, menggunakan formula sum if. Total penjualan Januari, Februari, sampai dengan Desember, baik itu yang laki-laki aja dan yang perempuan aja. Sekarang kita mau hitung nih, ada berapa kali sih di tiap bulannya anak yang berhasil menjual lebih dari 40. Kita masih menggunakan formula count if. Count if. Untuk bulan Januari kita blok Januarinya. Kita blok Januarinya aja. Boleh digeser. Gesernya kira-kira kemana nanti? Ke kanan ya. Berarti boleh? Boleh. Nggak perlu di dolar. Kemudian kriterianya. Kriterianya apa tadi dimintanya? Lebih dari 40. Ya. Kita menggunakan petik 2 lebih dari 40. Kemudian petik lagi, tutup. Ya, ada 4 orang. Saya penasaran kalau nggak pakai petik bisa nggak? Oh, nggak bisa ternyata. Jadi memang harus pakai petik, ya, seperti ini. Count if G6 sampai G25 selama bulan Januari dari 20 siswa itu berapa siswa yang berhasil menjual lebih dari 40? Ada 4 orang. Kita cek. Berapa yang hijau? 48, 1, 2, 3, 4. Betul ya? Kita coba tarik ke kanan. Oh, ternyata di bulan Februari ada 4 orang juga. Di bulan Maret ada 7. April ada 9, 6, 8, dan seterusnya. Oktober ada 11 nih. Wow, bulan Oktober banyak penjualan nasi box. Mungkin lagi bulan Ramadan kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, lebih dari 40 ya. Jadi 40 nggak termasuk. Karena perintahnya adalah lebih dari 40. Jadi 40 nggak kehitung dia. Di sini saya coba ilustrasikan, misal wali kelas mereka ini dari 20 anak ini itu mau menyiapkan hadiah untuk mereka-mereka siswa yang berhasil menjual tiap bulannya lebih dari 40. Jadi jadi wali kelas ini perlu nyiapin berapa hadiah sih? Nah, ini gunanya. Oh, ternyata di Januari ada 4, di bulan Mei ada 6, dan seterusnya sampai bulan Desember ada 4. Oh, berarti di awal tahun 2021, ini kan data 2020. Jadi di awal tahun 2021, wali kelas ini perlu menyiapkan 79 hadiah. Jadi wali kelas nggak perlu ngitung. Si si Denny selama 2020 berapa kali sih dia lebih dari 40? 1, 2,
2 kali. Terus Heru dalam setahun berapa kali sih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Hitung satu-satu repot ya. Jadi kita menggunakan count if di mana Januarinya kehitung berapa yang lebih dari 40, Februarinya berapa sampai dengan Desembernya berapa. Jadi di awal tahun 2021 wali kelas udah tahu nih, oh saya harus nyiapin 79 hadiah nih untuk dibagikan nanti saat upacara pembagian penghargaan gitu misal. Jadinya saya coba ilustrasikan seperti itu. Lalu eh, kemudian kepala sekolah bilang, Pak, Bu, ternyata kita mau membedakan hadiahnya nih. Jadi kita perlu tahu yang laki-lakinya berapa, yang perempuannya berapa. Karena hadiah untuk laki-laki dan perempuan beda nanti. Mungkin warnanya gitu ya. Si laki-laki mau dikasih warna biru, yang perempuan mau dikasih warna pink. Kita harus tahu nih, harus dipisahin. Daripada ngitung satu-satu, kita pakai formula juga. Tapi formulanya count if S. Ya, kita langsung isi. Count if. Oke. Range satunya apa range satunya? Range satunya adalah ini. Laki-laki perempuannya ya. Nah, kita perhatikan. Ini harus digeser ke kanan. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Karena dia harus diam di situ. Ke bawah pun sama. Dia harus diam di situ. Jadi kita dolar dulu. Dolar. Ini kriteria range satu. Kemudian kriteria satunya apa? Pasangannya. Karena kriteria range satunya adalah kolom laki-laki perempuan. Jadi kriteria satunya itu ini. Di dolar nggak? Dolar. Tuh, 2, 3. Nah, gampangnya seperti itu. Karena dia posisinya di kiri. Oke, kita masuk ke kriteria range 2. Kriteria range 2-nya tadi berapa kali data penjualan ya. Data penjualan yang terjadi di bulan Januari. Nah, ini harus di dolar nggak? Perlu, tapi tidak semua. Karena dia boleh bergeser ke kanan, tapi nggak boleh bergeser ke bawah. Jadi yang harus di dolar hanya tuh 2. Ya, hanya angkanya saja. Jadi dia tetap ada di posisi 6 sampai 25. Tapi hurufnya boleh bergeser karena Januari ada di G, Februari di H, jadi dia boleh bergeser ke kanan. Oh, salah. Kriteria duanya belum. Nah, kriteria duanya apa tadi? Petik 2 lebih dari 40. Oke. Nah, di sini kita tinggal tarik ke kanan sampai Desember, tarik laki-laki perempuannya. Nah, di sini wali kelas bisa laporan ke kepala sekolah. Oh, ternyata di kelas saya itu yang laki-lakinya ada 3, yang perempuannya ada 1. Itu untuk Januari. In total berapa? Kita auto sum ya. Oh, kita harus menyiapkan hadiah untuk laki-lakinya 45, hadiah untuk perempuannya 34. Ya, begitu. Secara total 79. Sama ya. Yang tadi hanya menggunakan count if, dia menjumlahkan semua siswa yang berhasil menjual di atas 40, total 79 anak, tapi ternyata minta dipisah laki-laki sama perempuannya, jadi dipisah seperti ini. Yang laki-laki 45, yang perempuan 34, totalnya sama, 79. Itu ya. Nah, terus masih juga nih diminta data, minta laki-laki dan perempuan ini masing-masing dari kota mana aja sih, dari provinsi mana aja di antara Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur. Kita count if juga pakai S. Ya, kriteria range satunya laki-laki perempuan lagi kayak tadi, ya seperti ini. Di dolar juga. Kriteria satunya, ya titik koma, kriteria satunya ini. Dia posisi di kiri, dolarnya 3 kali, tuh 2, 3. Kriteria range-nya JBR, kota, ya.
dolar juga semuanya, titik koma. Kemudian kriteria range-nya baru yang ini. Dolar 2 kali. 1, 2. Oke. Ya, dari sini kita tahu kalau anak di kelas itu ada 4 orang laki-laki dari Jawa Barat, perempuannya 2 dari Jawa Barat, 5 orang laki-laki dari Jawa Tengah, 2 orang perempuan dari Jawa Tengah, 3 orang laki-laki dari Jawa Timur, 4 orang perempuan dari Jawa Timur. Total 20 siswa. Betul ya? Karena semuanya ada 20 siswa. Oke, ini count if dan count if s. Silakan ada pertanyaan dulu untuk yang halaman ini, untuk yang sheet ini, boleh? Masih bisa dicerna atau masih bingung? Boleh disampaikan aja. Konsepnya mirip sama sum if, hanya tidak ada angka yang dijumlahkan. Ya, kalau saya jabarkan sum if itu dia ada kriteria range, kriteria sum range. Nah, tapi kalau count if dia hanya ada range dan kriteria. Boleh. Ya, bedanya di sini nih. Dia di sini nggak ada. Kriteria range-nya sama, kriterianya sama, hanya tidak ada sum range. Ya. Kalau yang sum if s, kalau yang sum if s, sum range-nya pindah ke atas. Kalau yang count, nah, kalau yang count if s dia gini aja dan seterusnya. Hmm. Nah, itu ya. Sum if seperti ini, count if seperti ini. Tidak ada yang dijumlahkan. Sum if s, sumnya di depan, kemudian kriteria range 1, kriteria range 2, 3, dan seterusnya. Count if s, kriteria range 1, kriteria range, kriteria 2, dan seterusnya. Oke, masih bisa dipahami? Coba. Oke. Lebih susah mana? Count if atau sum if? Kayaknya sama ya Pak, karena ada penjumlahannya aja itu. Oke. Saya bikin satu saya bikin satu trial lagi. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kita nggak pernah bikin ini. Nah, ini adalah data pesanan hardware, data pesanan perangkat keras dari sekian banyak orang. Ada berapa ini? Ada 60 anak, ada 60 orang, ada 60 karyawan ya. 60 karyawan, mereka mau pesen itu ada laptop, PC, dan monitor. Cuma dari 3 barang ini, ternyata kalau belinya baru, dia akan lebih mahal 1 juta. Tapi kalau belinya bekas, dia lebih murah 1 juta. Ya, pertama kita mau tahu dulu nih harganya.
PC kondisi baru berapa sih? Laptop kondisi baru, PC kondisi bekas, monitor kondisi bekas. Kita coba di sini dulu. PC Oh, kondisi baru, maaf Pak, oke? maaf Pak, mau nanya, itu maksudnya yang bekas itu ada minusnya ya? Iya, betul. Oh, minus 1 juta gitu. Nah, minus ya. Oh, ya, oke Pak, Sorry, silakan. ini nggak dikotakin jadi nggak jelas. Nah, gini ya. Jadi ada dua kriteria. Kriteria barang sama kriteria kondisi. Laptop, PC, monitor harganya masing-masing 8 juta, 5 juta, 3 juta. Tapi harga ini akan dipengaruhi oleh kondisi mereka. Kalau merekanya baru, itu akan lebih mahal 1 juta. Kalau bekas akan lebih murah 1 juta. Gitu ya. Kita jawab lisan dulu aja. PC baru, harganya berapa? 6 juta, Pak. Oke. Kalau monitor bekas, 2 juta. monitor bekas ini sama ini ya. Oke, 2 juta. Kemudian ada laptop baru. Laptop baru berarti ini 9 juta ya. Ada yang mau coba? Ini kira-kira pakai rumus apa untuk bisa menghitung semuanya langsung sekaligus? Karena ada 60 orang lumayan. Kita kalau hitung satu-satu manual repot. Kira-kira nih kita bisa hitung pakai apa? Ini nggak terpatok ke materi hari ini aja ya, termasuk ke materi-materi kemarin. Kita bisa hitung menggunakan apa ini kira-kira? Salah nggak apa-apa, kita coba-coba. Kira-kira untuk mengisi harga pesanan ini dalam kondisi-kondisi masing-masing ini kita bisa pakai apa? Pakai rumus if bisa nggak, Pak? Pakai rumus if, kemudian if PC, if C5 sama dengan PC, maka 5 juta. Kemudian, coba ya, satu-satu berarti ya, bakal banyak nih if-nya. If ini sama dengan laptop, maka 8 juta. If lagi, if ini sama dengan ini, maka yang kalau ada yang salah tolong kasih tahu ya. Oke, segini dulu. Kita coba enter. 5 juta, bener nggak? PC baru, PC-nya 5 juta, barunya nggak kehitung. Mungkin ada yang salah dengan ini. Masih tanda tambah ya. Ini tambah, 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 tambah. Tambah semua. Wah, masih gagal juga ternyata. Oke, gagal ternyata. Ada yang mau coba cara lain? Kalau pakai yang di SAM, Pak, Sam apa? yang di DSAM. Desam, SAM. desam. Kita coba ya.
Desam. Oh, berarti harus dikasih header nih. Pesanan. Oh, nggak bisa karena kalau headernya di sini dia beda nih. Soalnya kondisinya di sini dia. Kita coba geser ini di sini. Kondisi. Enggak. Field 2. Kriteria. Oh, kriterianya di sini ya. Mungkin bisa, tapi nggak bisa diterapkan semua jadinya. Kita coba. Nggak bisa juga. Isi. Oh, karena barunya nggak masuk. Oke. Nggak bisa berarti ini. Oke. Ada cara lain? Karena kemarin desam itu hanya untuk kriterianya satu tabel ya. Dia hanya menghasilkan satu. Jadi tidak bisa untuk mengisi data yang banyak. Dia hanya rekap rekap satu hasil. Oke, ada yang mau coba lagi? Saya kasih clue. Formulanya formula sum. Tapi sum yang mana? Sum if s bukan sih? Sum if s. Artinya karakternya lebih dari satu ya. Kita coba sum if s. Sum range-nya berarti yang mana? Ini ya. Oke, sum range-nya ini. Kriteria range 1. Kriteria range satunya adalah ini. Kriteria satunya apa nih? Isi ya. Kemudian kriteria range 2 masih di sini juga. Ditumpuk semuanya ya. Sama-sama G5, G9. Tapi kemudian kriteria 2-nya ada di sini atasnya. Nah, gitu. Kita coba. Gagal ternyata. Kenapa kira-kira gagal? Yang satu PC, yang satu kondisi baru. Sum if S. Oh ya, oke. Kenapa gagal? Karena dia sebenarnya bukan menjumlahkan di tabel yang sama. Konsepnya sum if S itu bukan menjumlahkan di tabel yang sama. Tapi ketika kita ambil contoh di sini ya. Oh, ini conif ya. Itu materi kemarin. Oke, sum if. Kita coba ambil sum if S. Salah. Nah, oke, gini ya. Konsep dari sum if itu memang adalah jumlahkan jika, ya, jumlahkan jika. Jikanya itu jika kriterianya ada lebih dari satu ya. Kalau posisi selnya ada di sini, ada di G40. G40 ini mensyaratkan dia tolong jumlahkan, ya, tolong jumlahkan yang ada laki-laki JBR. Jadi dua syarat ini harus ketemu bareng. L-nya ada, JBR-nya ada. Ya, artinya gini. Mana yang L dan JBR? Nah, L dan JBR. Ya ini yang akan terhitung ini 39,
Kemudian ada yang lain lagi nggak? Yang L jabar nih. L jabar 21. L jabar. Nah, 47. Nih, satu lagi. L jabar 47. Ya. Berarti yang kejumlah itu hanya 47, 21, dan 39. Ya. Hanya itu yang akan kejumlah. Oh, semua ya. Salah. Berarti totalnya. Ya. Jadi sum if S itu menjumlahkan jika kedua kriteria bertemu, ya. Artinya gitu. Jadi bukan bukan salah satu. Karena sum if S itu kriteria yang diminta tadi itu ada dua, ada kriteria laki-laki perempuan dan area provinsi. Ketika dua-duanya ketemu, itulah yang dijumlahkan. Ya, paham konsep sum if-nya ya. Jadi ketika bentuknya seperti ini, sebenarnya kita nggak bisa pakai sum if S. Karena PC dan baru ini nggak ketemu bareng di sini. Dia menjadi satu satu data yang searah gitu. Bukan bukan data yang seperti ini. Tapi kalau tabelnya dibikin seperti ini bisa nggak? Tetap nggak bisa. Karena yang satu ada tiga, yang satu dua. Tetap nggak bisa. Wih. Kita bisa pakai sum if. Ya, sum if aja. Oke, sum if aja. Pertama range. Range-nya ini dengan kriteria PC, kriteria pesanan. Kemudian sum range-nya apa? Sum range-nya ini. Oke, sampai di sini selesai. Kita coba tutup dulu. Ya, bener nggak? Dengan harga PC-nya aja dulu ya. PC-nya aja dulu harganya 5 juta, bener nggak? Bener ya? PC harga 5 juta. Lalu gimana untuk kondisi baru sama bekasnya? Tambahin lagi, plus sum if dengan range yang sama, tapi kriterianya baru. Sum range-nya di sini. Tutup. Ya. Oke, jadi artinya ini adalah sum if ditambahkan dengan sum if. Ya, kalau kita nyalain, sebenarnya ada sum if satu yang mengambil data pesanannya aja, PC-nya aja. Kemudian sum if yang kedua yang mengambil data baru atau bekasnya. Oke, sampai sini paham? Jadi ini dianggap sebagai sum if S nggak sih? Enggak, karena dia dua kriteria yang gimana ya? Sumber sumber datanya sama, tapi dibuat menjadi seolah-olah dua kriteria. Bukan bukan seperti sum if S yang di mana dua kriteria itu harus ketemu. Beda ya. Kalau ini sum if ditambah sum if. Jadi kita tarik ke bawah. Oh, salah. Belum di dolar. Selalu lupa ini. Oke, yang merah nggak perlu. Yang biru harus ya. Biru harus. Ungu. Salah. Ungu harus. Biru juga harus. Ungu harus. Oke. Tarik ke bawah. Oke, ketemu ya. Total biaya pesanan ya. Total pesanan ada 358 juta untuk 60 karyawan. Dengan kondisi pesanannya masing-masing. PC baru, monitor bekas, PC bekas, laptop baru gitu. Oke, sum if ditambah sum if ya. Kemudian eh bagian IT diminta untuk rekap kuantiti pesanan ya. Rekap kuantiti pesanan. Berapa sih PC yang baru? Berapa sih PC yang bekas? Berapa sih monitor yang bekas? Menggunakan menggunakan apa?
Count One F, Pak. if S. S. Oke. Kriteria range 1 ada di pesanan. Ya, titik koma masuk ke kriteria 1. Kemudian kriteria range 2 kondisi titik koma kriteria 2. Jangan lupa dolar. Mana warnanya? Biru dolar, ungu dolar, kiri 1, 2, 3, atas 1, 2. Oke. Ya, jadi seperti ini ya. Ada 20 pesanan PC baru dan 10 pesanan PC bekas. Pesanan laptop 17 baru, 3 bekas, monitor 2 baru, 8 bekas. Total semua ada 60 pesanan. Lalu diminta rekap total biayanya. Ya. Rekap total biaya. Oke? Oke apa? Coba dianalisa. Tadi rekap kuantiti pesanan. Sekarang rekap rekap total biaya. Ada yang mau coba sebut? Pakai formula apa? Sum if Sum if. Pakai S nggak? Pakai S ya. Karena dia akan menghasilkan akan membutuhkan 2 kriteria. Nah, pertama sum range-nya yang ada di sini harus di dolar. Kriteria range satunya apa? Pesanan dolar lagi. Kemudian kriteria satunya titik koma, kriteria satunya PC. 1, 2, 3, titik koma. Kriteria range 2, kondisi dolar semua, titik koma. Kriteria 2-nya baru atau bekas, dolarnya 1, 2. Tutup. Nah, kita tarik, blok semua, auto sum. Gitu ya. Total biaya 358 juta. Total pesanan 358 juta. Oke, benar ya? Jadi untuk rekap kuantitinya, dia pakai count if S. Kemudian rekap total biayanya, dia pakai sum if S. Oke, selesai materi hari kita, hari ini. Selesai materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya sengaja count if dan sum if saya bedakan harinya. Jadi biar kemarin itu sum if masih nyambung ke materi pertama. Lalu kita pelajari sum if di hari kedua. Jadi hari ketiganya kita bahas count if, bisa dicampur-campur, bisa dicampur aduk. Makin ngerti apa makin bingung? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita siapkan latihan soal untuk hari ketiga. Iya. Kita siapkan soal hari ketiga. Soal hari ketiga kita masih pakai data yang sama seperti kemarin. Silakan total CBM diisi, total gross weight-nya diisi. Nah, lalu yang membedakan adalah di sini.
Em, Soal 1, laporan penggunaan palet dalam sebulan. Artinya adalah palet yang digunakan oleh PT Antar Kirim Indonesia ini kan semuanya ada berapa itu? 1083 kali ya, 1083 kali. Cuma ternyata palet di sini salah, ini part number. Palet number ya. Nah, yang ini, palet number. Cuma di palet number ini tidak semuanya paletnya beda-beda. Jadi ada yang sama, ada yang kembar. Setelah saya remove duplikat, ya, saya coba ulangi ya. Palet number saya copy semua, saya paste di sini. Kemudian data, remove duplikat, continue aja karena cukup satu. Oke. Ya, jadi ada 239 duplikat yang sudah dibuang. Sisanya ada 844 unique value. Jadi perusahaan ini punya 844 palet number. Ya, ada 844 palet number. Silahkan dihitung berapa palet, masing-masing palet berapa kali dia dipakai dalam 1 bulan. Ya, menggunakan formula yang sudah kita bahas hari ini. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, palet mana yang paling sering digunakan dalam sebulan? Silakan dianalisa. Lalu soal kedua, laporan total order berdasarkan shipper. Ya, silakan dicoba-coba gimana cara menemukan angkanya. Kemudian soal ketiga, laporan banyaknya order berdasarkan spesifik berat. Oke, berapa banyak order nih berdasarkan spesifikasi beratnya. Ya, di sini ada informasi shipment date-nya dari Januari sampai 30 dari 1 September sampai 30 September. Berapa yang masuk kategori reguler, berapa yang masuk kategori moderat, dan berapa yang masuk kategori heavy. Gitu. Lalu untuk soal keempat, ya sama seperti yang tadi, laporan total order harian berdasarkan shipper. Ya, jadi di tanggal 1 antar aja melakukan berapa kali transaksi. Kemudian sampai tanggal 30. Kemudian dengan tanggal 30, Tiki melakukan berapa kali transaksi. Gitu ya. Nanti soalnya seperti biasa saya kirim di grup untuk dikerjakan. Lalu kita insya Allah akan ketemu lagi di hari Senin ya. Kalau nggak salah kita akan ketemu lagi di hari Senin. Itu adalah pertemuan terakhir sebelum ujian. Yang insya Allah ujian akan dilaksanakan di hari Selasanya. Ya, Selasanya. Saya minta tolong pelajari lagi materi dari pertemuan pertama sampai dengan nanti hari Senin. Di hari Senin kita akan membahas tentang formula lookup. Ya, Lookup. lookup itu untuk mencari data dari sebuah tabel. Ya, yang pasti nanti ujian akan membahas semua materi, bahkan mungkin digabung-gabungin sum dengan lookup, dengan if, dengan count, if, dengan lookup-lookup yang lain. Seperti itu. Oke, nanti Excel ini akan saya kirim. Sebelum saya akhiri, silakan kita masih ada waktu 9 menit untuk digunakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh. Kalau dari saya sudah tidak ada, Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini Pak, kalau dari saya,
Gimana, Mbak? Maaf nggak Eh, kedengeran. kalau halo, Oke, kedengeran nggak? oke, udah mulai jelas. Eh, kalau dari em, saya masih bingung antara patokannya nih Pak ya, patokannya. Oke, count if. Jadi kita harus langsung nebak gitu loh Pak, langsung nebak. Oh kita pakai count if atau some ifs pakai s gitu kan, atau count Mm-mm. ifs itu eh, bisa nggak Pak tolong dipatokin aja supaya kita gampang mengingatnya menurut bahasa yang ada nggak Pak? Oke. Supaya bisa tahu ya kapan kita pakai sum, kapan kita pakai count gitu ya. Eh Sebenarnya sih ya, ketika kita menghadapi data di Excel itu memang kita perlu tahu, perlu bisa menganalisa yang lagi mau kita cari apa sih sebenarnya. Ya, sebelum kita memilih sebelum kita memilih pakai apanya itu kita harus tahu sebenarnya kita mau mencari apa sih. Saya ambil contoh simpelnya aja itu sum if dan count if ya. Sum if dan count if-nya aja dulu. Mereka itu punya punya cirinya masing-masing. Seperti tadi yang saya tulis di ini nih. Ya. Kapan kita pakai sum, kapan kita pakai count if. Ininya dulu aja. Kalau yang mau kita cari itu adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dengan kriteria tertentu, ya kita langsung otomatis penjumlahan. Oh, berarti sum. Tinggal sumnya itu sum yang mana? Sumnya sum biasa, sum if kah, atau sum yang lain. Tapi berbeda sama count, count itu tidak menjumlahkan. Count itu hanya menghitung ada berapa kali repetisinya. Pengulangannya itu ada berapa kali. Tinggal nanti eh, menghitung berapa kalinya itu apanya sih? Siapa yang dihitung berkali-kalinya itu? Nah, itu yang menjadi kriterianya. Ya. Jadi kita perlu bisa membaca katakanlah ini kosong nih ya. Ini kosong dan ini nggak ada. Ini kan saya kasih clue. Ya. Ini kosong nggak saya kasih clue. Tapi ketika yang diminta adalah eh, kita mau menghitung nih ada berapa siswa sih. Siswa itu kan satuan ya. Di sini kan siswanya menjadi data nih. Siswanya itu satuan. Artinya berapa kali kriteria itu akan muncul. Misal yang ditanya adalah kriteria laki-laki. Berapa kali laki-laki ini muncul? Itu berarti kita udah langsung, oh repetisi nih. Berarti yang kita ambil adalah count. Tapi ternyata yang mau dihitung adalah berapa totalnya jika orangnya laki-laki. Ya, berarti kan berapa totalnya kan? Berapa totalnya? Berarti kan jumlah. Kita langsung, oh jumlah. Berarti kita menggunakan sum if. Karena ada kriterianya. Jadi kita menjumlahkan jika. Ada if-nya ya. Kita menjumlahkan jika. Untuk count if itu kita menghitung berapa kalinya jika. Seperti itu. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya, kalau menjumlahkan jika atau menghitung jika itu kriterianya cuma satu, berarti nggak pakai S. Tapi kalau lebih dari satu, kita berarti pakai S. Jadi kembali lagi kita memang harus bisa membaca datanya ya. Kita harus bisa membaca datanya. Kapan rumus yang mana akan digunakan. Baik, Pak, sudah mulai enak. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Cuma saya yakin tadi terkecoh sama ini ya. Saat milih harga, loh kok sum if gagal, kemudian the sum gagal, menggunakan yang lain juga gagal.
Ternyata rumusnya adalah sum if ditambah sum if. Ya Nah, nih, baru nih. nah, ini yang perlu di main-main ya. Kita Iya, asal itu emang main-main. harus nalar ya, Pak. Harus nalar banget loh. Kok bisa ya sum if ditambah sum if? Ya makanya saya juga bingung langsung. Jadi gimana sih dari tadi mikirnya Karena gitu. karena sumber datanya cuma satu, ya. Sumber datanya cuma satu dan nggak ada pembanding kedua. Jadi kita nggak bisa pakai if else, nggak bisa menggunakan sum if else. Jadi kita cukup menggunakan sum if tapi dijumlahkan sum if-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya coba ini ya. Jadi permainan ini itu katakanlah katakanlah seperti ini. Ini saya pecah ya, harga harga pesanan. Yang ini harga kondisi. Yang ini total. Nah, ini kita satu aja nih. Hmm. Yang ini harga pesanan aja, yang ini harga kondisi aja. Oke. Iya. Nah, ini tinggal tinggal di total. Nah, katakanlah seperti ini. Simpelnya ya. Simpelnya seperti ini. Harga pesanan. Berarti kita cuma cuma ngambil dari pesanan ini sum if aja satu. Laptop PC monitor. Kalau mau dipecah lagi pun bisa. Ini saya keluarin ya. Saya keluarin. Jadi nanti yang ini refernya bukan ke sini tapi ke sini. Nah, ini kita kecilin lagi bisa, enggak juga bisa. Nah, ini dikecilin, ini dikecilin. Sederhananya seperti ini, cuma jadinya tidak sederhana karena kita harus nambah kolom, nambah kolom. Harga pesanan ada satu data, satu kolom, harga kondisi satu kolom, kemudian total satu kolom. Tapi untuk menyederhanakan ini, karena rumusnya sama, sum if, kemudian yang ini sum if, ya udah, kita gabungin aja semuanya. Nah, seperti ini. Kita simpelkan, kita pepetin semua jadi satu. Gitu. Yang jelas nggak pakai pivot, Pak. Iya, nggak begitu, Pak. Jadi kenapa itu ininya bisa kelihatan? Itu kan nggak bisa kepalanya doang. Oke, ada pertanyaan lagi boleh? Wah, sudah jam 21.00. Kalau cukup, saya sudahi. Nanti Excelnya akan saya kirim, termasuk yang materinya juga, yang hasil coret-coretan kita hari ini. Coretan Untuk mana coba? dipelajari. Oke. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup, oke, cukup ngebul ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita sudah menyelesaikan materi hari ketiga, materi count. Nanti Excel akan saya kirim untuk latihan hari ini. Silahkan diutak-utik. Saya harap nanti hari Senin bisa diskusi lagi. Teman-teman yang lain juga bisa presentasi. Siapa tahu menemukan cara yang lebih keren untuk menyelesaikan soalnya. Kita saling sharing ilmu. Karena saya yakin teman-teman juga ada yang sudah mahir, seperti tadi ada yang pakai pivot, mungkin ada yang mau coba-coba yang cara-cara lain lagi, gitu. Terima kasih atas perhatiannya, saya sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.